Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali di kajian pekanan. Ya, hari ini insya Allah kita akan mempelajari dan melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Al-Usul As-Salasah, 3 landasan penting dalam masalah akidah Islamiyah. Ya, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinul Islam. Mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama Islam. Baik, sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan bahwasanya pokok bahasan hari ini adalah mengenai macam ibadah yang ketiga, Ibu sekalian. Ya, sebelumnya mungkin saya perlu sedikit evaluasi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 macam bentuk ibadah. Ya, masih ingat Ibu sekalian? Apa saja itu, Ibu? Ada yang ingat? Bisa menjawab, silakan. Bu Keke. Bu Keke belum masuk, Ustadz. Oh, ini sudah ada ini namanya. Udah masuk berarti ya, maaf. Ada yang tahu ibu-ibu, di antara ibu, ya macam-macam ibadah itu kan nggak mesti sholat saja kan ya, nggak mesti puasa, apalagi haji kan lebih luas makna ibadah itu ya. Ya, besok-besok ya saya akan menanyakan ya kepada ibu, ya diharapkan konsentrasi karena sebagian peserta dalam kegiatan kajian kadang-kadang sambil ya kerja lah kan ya, nah, belajarnya jadi nggak kurang nyangkut itu ilmunya ya. Baik. Jadi sebelumnya kita membahas tentang doa ya. Nah, di antara bentuk ibadah adalah doa. Kemudian ada rasa takut. Ya, rasa takut itu bagian dari doa. Ya. Rasa takut bagian dari ibadah. Sehingga ketika rasa takut tersebut diarahkan kepada selain Allah, maka akan berpengaruh kepada perbuatan yang menyeleweng dari akidah Islamiyah, yaitu kesyirikan. Baik, sekarang kita masuk bentuk ibadah yang ketiga, ya, yaitu ar-roja. Dalam bahasa kitanya adalah pengharapan atau rasa berharap. Ya. Nah, kita mungkin pernah mendengar ya, sebagian kaum muslimin ya, ketika beribadah itu hendaknya kita ya mengharapkan sesuatu selain Allah. Ya, betul itu ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu selain Allah, maka ini akan berpengaruh terhadap keikhlasan seseorang. Ya. Namun ada yang terlalu berlebihan, ya. Yang terlalu berlebihan sehingga ya menyalahi konsep ibadah itu sendiri. Apa itu? Ketika Allah suruh kita ya dalam beribadah itu ada 2 konsep yang paling penting, ya, yaitu ada rasa pengharapan dan ada rasa takut. Kita berharap apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah mengatakan seseorang yang beramal soleh maka akan diberikan balasan surga. Ya, akan diberikan balasan surga. Orang yang durhaka kepada Allah maka dia akan diancam dengan neraka. Sehingga para ulama membuat konsep suatu ibadah itu tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali harus didasari dengan 2 komponen penting, yaitu ada rasa pengharapan, ada rasa cemas. Ya. Rasa berharap terhadap apa yang dijanjikan Allah itu adalah perintah Allah. Ya.
Allah katakan ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sebagai contoh saja. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, didasari dengan iman dan ihtisab, mengharapkan ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lampau. Ya. Ini konsep penting dalam ibadah, ya. Adanya rasa pengharapan seorang hamba kepada Allah itu menunjukkan dia itu betul-betul butuh terhadap Allah. Ya. Ketika sebaliknya dia tidak merasa ada pengharapan atau dia tidak punya harapan apa-apa terhadap Allah, maka ini menunjukkan ya, kesombongannya. Dia merasa sudah cukup dengan dirinya, dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak butuh dan tidak merasa ya, berharap apa-apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Sehingga timbullah satu statement, suatu doktrin ya, yang populer, ya, cukup populer, ya, dikemukakan oleh seorang tokoh sufi ya, wanita sufi yang hidup ya, di awal-awal di beberapa kurun setelah Nabi meninggal ya, di negeri Baghdad. Katanya, aku beribadah itu bukan karena takut ancaman neraka. Sebaliknya, aku juga tidak beribadah itu mengharapkan surga Allah. Gitu. Bahkan ada di antara mereka yang lainnya, orang yang beribadah itu mengharapkan surga dan takut terhadap neraka, itu justru bisa terjerumus kepada kesyirikan, kata mereka. Seperti itu. Nah, ini perlu jadi sorotan dan penilaian, penimbangan dalam tataran akidah Islami. Apakah betul seperti itu? Karena pemahaman ini cukup banyak menyebar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada lagu-lagunya. Ya, ada lagunya seolah-olah menggambarkan manusia ini ya dibawa dan digiring kepada sifat pesimis. Ya. Apa lagunya? Ilahila lastu ahlil firdaus. Ya. Ya Allah, aku ini bukanlah orang yang berhak untuk masuk surga firdaus. Ya. Padahal Allah suruh kita itu kalau meminta kepada Allah itu surga yang tertinggi, mintalah surga firdaus. Ya. Ini dampak negatif dari doktrin yang berkembang ya, yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu sekarang ya, pencerahan terhadap ya doktrin-doktrin seperti itu. Baik. Ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Di sini akan kita bahas definisi roja itu apa, kemudian macam-macamnya, ya. Kemudian akan kita ulas nanti bagaimana menjelaskan kesalahpahaman kelompok yang beranggapan bahwasanya ibadah itu tidak perlu ada rasa harap dan rasa cemas, tidak perlu. Yang penting ridho, kata mereka. Ya, yang penting kita ridho kepada Allah, itu sudah cukup menjadi dasar modal utama untuk menjadikan seseorang itu betul-betul manusia atau kaum muslimin yang sejati. Baik, maka ini adalah satu kekeliruan. Kita lihat di sini ya. Yang pertama, definisi roja. Roja itu adalah ta'alluqul qalbi bihusuli mahbubin fil mustaqbal. Rasa harap itu adalah ketergantungan hati terhadap sesuatu yang diinginkan ya, terjadinya di masa yang akan datang. Ya. Jadi mengharapkan sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang. Itu adalah satu harapan. Ya. Kemudian ada di sana istilah lain ya, yang mirip dengan pengharapan, ada namanya angan-angan. Ya.
Ibu-ibu pernah dengar ya angan-angan? Atau mungkin ya ada di antara ibu-ibu yang ahli bahasa ya, atau guru bahasa, dosen bahasa. Ya, mungkin bisa membedakan apa beda ya harapan dengan angan-angan. Ya, at-tamanni dalam bahasa Arabnya ya. At-tamanni itu artinya angan-angan. Apa bedanya? Ya. Kalau tamanni atau angan-angan itu adalah ya, ta'alluqul qalbi bi husuli mahbubin fil mustaqbal, keterkaitan hati terhadap sesuatu yang diinginkan terjadinya, terwujudnya di masa yang akan datang, namun dengan disertai rasa malas dan meninggalkan usaha. Ya, itu angan-angan ya. Oh, dia ingin menjadi apa misalnya? Menjadi dokter misalnya. Tapi enggak berusaha ya, belajar dengan baik ya, dengan giat, dengan tekun. Nah, ini namanya angan-angan. Ya. Dia ingin masuk surga katanya, tapi ya malas-malasan beribadah. Justru banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, ini namanya angan-angan. Ya. Nah, kalau roja atau pengharapan itu adalah ya fayakunu ma'abatil juhdi wa husni tawakkul. Adanya usaha yang maksimal dan tawakal dengan sempurna. Ya. Itu yang dikatakan harapan. Ya, dia menginginkan sesuatu di masa yang akan datang, namun disertai usaha dan tawakal. Itu namanya harapan. Ya. Baik. Kemudian di antara sebab faman badzala al-asbab bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat muntadhiran li rahmatillahi fahadahu ar-raji. Hakikat dari orang yang mencurahkan rasa pengharapannya kepada Allah adalah orang yang mengerahkan seluruh usahanya ya, dengan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan sembari menunggu rahmat ya dan janji-janji yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amma man intadhara syai'an biduni badlil asbab fala yusamma rajan bal mutamanniyan. Adapun orang yang hanya sekedar menunggu-nunggu saja tanpa ada usaha, itulah dia yang dinamakan ya orang yang terbuai angan-angan semata. Ya. Bahkan dalam Al-Quran pun ya Allah mencela orang-orang yang hanya sekedar berangan-angan saja. Ya. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Bukanlah sekedar angan-angan kalian saja dan juga bukan sekedar angan-angan ahli kitab. Ya. Orang yang beramal kejahatan itu akan dibalas yang setimpal dengan kejahatannya itu. Di sini jelaskan falaisal imanu bitamanni. Iman itu tidak selaras, tidak berbanding lurus dengan angan-angan. Walakin ma waqara bihi al-qalbu wa saddaqa bihi al-amal. Akan tetapi yang namanya iman itu sesuatu yang terhunjam dalam qalbu, dalam hati, dan dibenarkan oleh amalan anggota badan. Ya, seseorang itu tidak hanya sekedar cukup beriman di hati, yang penting imankan di hati. Terserah mau pakai kerudung kayak mau pakai apa kayak, yang penting hatinya baik. Ini anggapan yang keliru. Berapa banyak saudari-saudari kita kaum muslimah, ya ummahat, ibu-ibu itu tidak mau menutup aurat dengan alasan apa? Ya, yang penting kan hatinya baik. Nah, ini bahaya. Virus ya, penyakit syubhat, penyakit kerancuan dalam beragama itu akan berimbas kepada amalan. Ya, praktek seseorang itu, ya, praktek tindak tanduk amaliyah lahiriah yang tampak itu bersumber dari hati, bersumber dari iman yang ada di hatinya memang. Tapi ya itu akan berpengaruh terhadap
ya, tindak tanduknya. Makanya ya, pemahaman yang benar dalam masalah iman ya adalah al-iman ya, al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, dengan ucapan, ya, tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mempraktekkannya dengan anggota badan. Jadi iman itu nggak cukup di hati. Jadi semuanya harus selaras antara hati, ucapan, dan amalan anggota badan itu harus selaras. Itulah dia wujud sempurna dari keimanan. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah terangkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya dengan perjumpaan yang baik, ya. Karena perjumpaan dengan Allah itu ada dua macam. Ada yang berjumpa dengan Allah dengan rahmat Allah SWT, kasih sayangnya kepada hambanya di akhirat kelak. Ada orang yang bertemu dengan Allah dengan murka, waliyadzubillah, dari Allah SWT. Laknat dan kemarahan yang besar ya, terhadap dari Allah SWT terhadap hambanya yang durhaka. Falya'mal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya, di sini dijelaskannya kalau orang yang ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan baik-baik, maka hendaknya dia beramal soleh, gitu ya. Dia ada pengharapan di sini, rukunnya, komponen penting dalam hal harapan yang baik, ada usaha, ya, ada ikhtiar dalam bahasa kitanya dengan amal soleh. Tentunya yang harus diperhatikan yang paling diwanti-wanti adalah menjauhi kesyirikan dalam ibadah, khususnya ibadah roja. Nah, jadi ada sinkron yang sangat erat ya, dalam ayat ini dihubungkan antara harapan dengan amal soleh dan perbuatan kesyirikan. Artinya apa? Bisa jadi dalam masalah pengharapan itu terkandung harapan yang palsu, bahkan terselubung dan ternodai dengan harapan yang bermuatan kesyirikan. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian dalam hadis dijelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu. Ya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu, mengendalikan nafsunya, mengendalikan jiwanya, menundukkan ya, keinginan syahwatnya, dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Wal ajiz, orang yang lemah atau orang yang ya, tadi orang yang kuat, al-kayyisu orang yang kuat atau yang cerdas. Al-ajiz kebalikannya, orang yang lemah, orang yang bodoh, manitaba, orang yang adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, dan berangan-angan terhadap Allah dengan suatu angan-anganan palsu. Nah, maka di sini ya hadis menjelaskan dengan tegas, menguatkan makna ayat bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu harus diiringi dengan apa? Dengan amalan yang soleh. Tidak cukup dengan sekedar angan-angan belaka. Baik. Nah, itu terkait dengan definisi dan beberapa istilah yang berkaitan dengan roja. Baik. Kemudian Ibu sekalian, kedudukan roja dalam Islam. Apa sih kedudukan rasa berharap itu dalam akidah Islamiyah? Bahwasanya roja itu adalah termasuk bagian dari amalan hati, ya kan? Ibu-ibu sekalian
menaruh pengharapan itu di mana? Apakah di kepala, apakah di dalam hati? Ya, tentunya di hati ya. Nah, maka dia termasuk amalan hati. Kemudian di antara rasa pengharapan tersebut ada yang termasuk ranah ibadah, ada juga yang tidak termasuk ranah ibadah. Ya. Adapun rasa pengharapan yang bernilai ibadah, maka dia adalah ya, termasuk ibadah yang paling utama atau yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Di antara ibadah yang paling tinggi kedudukannya adalah rasa pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allati la budda wa an yahwiha qalbul mu'min fala yatimmu al-imanu bihi illa bihi. Yang mana rasa pengharapan dalam hati seorang mukmin itu adalah suatu hal yang merupakan komponen penting penyempurna keimanan. Sehingga Allah memuji orang yang menghiasi hatinya ibadahnya dengan roja, ya, sebagaimana dalam firman-Nya Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Uswah, teladan yang baik liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, mengharapkan Allah SWT pada hari dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas sekali di sini jelas bahwasanya Allah memuji dan memerintahkan kita ya untuk meneladani Rasulullah SAW dalam aspek kehidupannya, menghiasi ibadahnya dengan ya, rasa roja, rasa pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang menjelaskan bahwasanya roja itu termasuk ibadah. Ya. Surat Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ya, ini menjelaskan bahwasanya Allah memuji atau memberikan isyarat ya, yang namanya orang beriman itu adalah ya, orang yang berharap kepada Allah, berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Ini juga yang sudah kita baca tadi bahwasanya ya, berharap apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan komponen keimanan yang harus dibarengi dengan amal soleh. Baik. Itu kedudukan roja ya, adalah salah satu bentuk amalan hati, dan di antara amalan hati ada yang bernilai ibadah, ada yang sifatnya tabiat. Kita lihat di sini macam-macam roja. Ada namanya roja yang bersifat tabiat. Contohnya ya, seseorang mengharapkan ya, kepada saudaranya, hendaknya Anda datang. Ya, saya berharap Anda datang ketika acara ya, pernikahan yang akan diadakan di rumah keluarga kami nanti, misalnya seperti itu. Baik, saya ulangi, roja itu ada dua, ada yang bersifat tabiat, ada yang bersifat ibadah. Ya. Kalau tabiat ini artinya yang memang sudah menjadi tabiat manusia itu sendiri. Ya. Adapun roja dalam arti ibadah ini adalah ya, pengharapan yang harus ditujukan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Raja tabi itu adalah raja'ul makhluk fima yaqdiru alaih. Rasa harapnya seseorang kepada orang lain, yang mana orang lain itu bisa
mengabulkan harapannya itu. Ya, misalnya seseorang berkata kepada temannya, arjuka an taf'ala kadza. Saya berharap kamu bisa melakukan ini dan itu. Ya. An tarjuhu an yu'tiyaka malan. Atau engkau berharap supaya dia memberikan kepadamu harta atau duit. Ya. Au yu'inaka 'ala al-qiyam bi 'amalin muayyan. Atau ya, seseorang itu berharap agar bisa membantu untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, hukumnya ini adalah sesuatu hal yang dibolehkan karena dia bukan ibadah. Ya. Dengan syarat apa? Tidak ada ketergantungan hatinya kepada makhluk tadi. Contohnya Pak, seseorang ketika menghadapi musibah atau penyakit misalnya, dia terlalu menumpukan harapannya kepada dokter. Maka ini akan berubah statusnya tabiat, pengharapan tabiat tadi yang bersifat tabiat menjadi ya, bentuk pengharapan kepada makhluk walaupun tidak sempurna, ya. Maka dia terjatuh kepada syirik kecil, ya, seperti seseorang yang terlalu mengandalkan kesembuhan ya, dari keahlian, kemahiran seorang dokter. Maka ini akan mengeluarkan atau menyebabkan seseorang terjatuh kepada syirik kecil. Ya. Adapun roja yang bersifat ibadah yang bisa mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup keislaman itu adalah roja'u ma la yaqdiru alaihi illallahu azza wajalla. Pengharapan seseorang kepada makhluk yang mana makhluk itu tidak bisa melakukannya, atau pengharapan yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? An yatma'a fi shifaihi min marad. Seseorang yang ya, mengharapkan kesembuhan penyakitnya ya, kepada makhluk tadi ya. Aw yarju alla yusaba bi musibatin. Dia berharap agar tidak ditimpa musibah. Aw yarju al walada aw rizqa al wasi' aw an yadkhulal jannah. Dia berharap ya, untuk mendapatkan keturunan dari makhluk ya, dari dukun misalnya ya, supaya dia dapat keturunan ya, bagi yang belum mendapatkan anak ya kan sangat mendambakan keturunan, datang berusaha ikhtiar ke sana kemari, datang kepada ya, pada wali, kuburan wali misalnya, berdoa di sana mengharapkan supaya diberikan keturunan, tapi dengan jalan apa? Ya, bertawasul kepada para wali yang sudah meninggal. Maka ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena harapan tersebut tidak bisa dijamin oleh arwah para wali tersebut. Ya kan? Atau dia bertumpu mengharapkan syafaat agar masuk surga kepada para wali misalnya. Sama saja, menumpukan harapan kepada suatu makhluk, suatu pihak yang memang tidak sanggup untuk mengabulkan harapan tersebut. Ya, karena hal itu hanya milik Allah semata. Ya. Maka ketika ada orang yang berharap ya, seperti ini, maka harapannya adalah ya, bentuk pengharapannya adalah pengharapan yang bernilai ibadah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada syirik besar. Ini alhamdulillah. Sampai sini jelas ya perbedaan antara roja tabi'i, pengharapan yang sifatnya tabiat, dan pengharapan yang sifatnya ibadah. Kemudian ibu sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, secara khusus roja ibadah itu juga terbagi menjadi dua, ada roja mahmud, ada roja mazmum. Rasa pengharapan yang terpuji dan ada pengharapan palsu yang tercela. Ciri khasnya ya, bahwasanya yang dikatakan roja mahmud itu ya, roja yang terpuji, seseorang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan belas kasihan Allah terhadap dirinya ya. Itu yang pertama. Kemudian rojaul mudhnib at-taib qabula taubatahu wal afwa wal maghfirah. Yang kedua, pengharapan orang yang berdosa dari kalangan kaum muslimin yang dia bertaubat
dia mengharapkan diterimanya taubatnya dan pemaafan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ciri-ciri, ya, pengharapan yang terpuji itu adalah pengharapan seorang yang baik-baik, ya, rajaul muhsin. Ya, orang yang baik-baik dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan balasan kebaikan Allah kepada dirinya. Yang kedua, pengharapan seorang yang berbuat dosa, al-mudhnib. Jadi orang yang berbuat dosa, dia bertaubat, dia mengharapkan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzani al-amrani yajtami'ani lil mu'min. Dan dua komponen ini atau dua kasus ini itu akan senantiasa silih berganti dan berbarengan yang terjadi pada diri seorang muslim, karena tidak ada muslim yang maksum, yang terbebas dari dosa. Ya, ketika seorang muslim ya dia aktif dengan perbuatan kebaikan, maka dia berharap pahala. Ketika dia mulai terjerumus atau terpampang dan terpapar perbuatan-perbuatan dosa, maka dia berharap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan usaha dan dengan diwujudkan dengan amal soleh. Ya. Kebalikannya, ya, rajaul mazmum. Raja yang sifatnya tercela adalah rajulin mutamadin fit tafrid wa khataya. Yarju rahmatullah bila amal. Seorang yang terus-menerus dalam keadaan kelalaian dan berbuat dosa, ya, berlarut-larut dalam perbuatan dosa, namun dia mengharapkan rahmat Allah tanpa amal. Ya. Fahadha huwal maghrur. Inilah dia orang yang tertipu dan hanya dihiasi dengan tamani, angan-angan belaka. Itu adalah pengharapan palsu, ya. Rasa pengharapan palsu. Ya, seseorang terlalu besar, ya, sifat pengharapannya tanpa dibarengi rasa takut. Dianggap, ya, setiap dosa itu, ya, enteng. Kan Allah Maha Pengampun, ya, Allah Maha bertaubat. Ya, kalau kita sekarang berbuat dosa, ya Allah kan mengampuni dosa kita. Nah, maka orang seperti ini bahaya. Dia akan meremehkan perbuatan dosa. Ya, ujung-ujungnya dia mengatakannya tobat aku nanti ajalah kalau sudah di akhir hayat atau di udah tua nanti. Selama masih muda ini mumpung masih muda, ya kapan lagi? Ya, kapan lagi kita ya menikmati ya kehidupan ini. Ya. Nah, ini bahaya. Banyak, ya, menjadi moto, ya, atau menjadi gaya hidup manusia sekarang. Waliyadzubillah, ya. Gitu. Baik, Bapak sekalian, rahimanallah jami'an. Itu dia dua macam bentuk rasa pengharapan yang bernilai ibadah, ya, ada yang sifatnya terpuji dan ada yang tercela. Baik. Kemudian sedikit lagi masalah bagaimana tadi kita menyinggung tentang bagaimana pemahaman sufiah dalam hal roja. Ya, di mana mereka berakidah, ya, berkeyakinan yang namanya ibadah itu tidak ada landasan rasa takut, ya, dan tidak ada rasa pengharapan terhadap surga. Ya, bahkan mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik, ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh mereka seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Mungkin Ibu pernah, ya, dengar, ya, atau membaca di medsos, ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Dia adalah seorang wanita ahli ibadah, ya, di daerah Basrah, orang Irak. Seorang sufi masyhur, ya, seorang sufiah yang populer. Namun muncul dari statementnya perkataan-perkataan yang menyelisihi
dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan banyak ya, doktrin-doktrinnya, masalah cinta kepada Allah, masalah rindu kepada Allah, ya, ditakbir anil mahabbah bainal abdi wa rabbih, dan ya mungkin bisa ditemukan karya-karyanya di dunia sufistik, ya. Banyak pernyataan-pernyataan di situ yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Apa kata beliau? Allahumma in kuntu a'buduka tam'an fi jannatik fahrimni minha. Ya Allah, kalaulah seandainya aku ini beribadah kepada Engkau tamak, udah bahasa kita ya, tamak, mengharapkan, ya, surga Engkau, maka haramkanlah surga itu dariku, ya. Wa in kuntu a'buduka khaufan min narika fa ahriqni fiha. Kalaulah seandainya aku ini beribadah kepada Engkau wahai Allah karena takut terhadap neraka-Mu, maka bakarlah aku dengan api neraka itu. Ya. Ini perkataan yang apa ya? Ya. Seolah-olah menunjukkan ya, merendahkan diri kepada Allah, tapi kebablasan. Ya, kita betul ya ya, tadarruk, mengharap, tawadhu kepada Allah, tunduk kepada Allah. Cuman jangan salah kaprah dalam menerapkan rasa tunduk tadi, ya. Sampai-sampai seperti itu pernyataannya. Padahal Allah menyuruh kita kan, ya, ud'uhu khaufan wa tama'. Al-A'raf 56. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan cemas, dengan rasa cemas dan rasa pengharapan, gitu, ya. Itu salah satu tokoh sufi, ya, wanita. Kemudian ada lagi nih pernyataan tokoh sufi Abdul Ghani namanya, An-Nablusi. Dia mengatakan, man kana ya'budullaha khaufan min narihi faqad 'abada an-nar, wa man 'abadallaha talaban lil jannah faqad 'abada al-wathan. Barang siapa yang beribadah kepada Allah takut terhadap nerakanya, maka sungguh dia telah beribadah kepada api. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah karena, ya, mengharapkan surga, maka sungguh dia telah beribadah kepada berhala. Nah ini, wallahul musta'an. Semoga Allah, hanya Allah tempat seseorang minta pertolongan. Ya, ini artinya apa? Saking dahsyatnya, ya, statement mereka, ya, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya. Wa la yakhfa anna hadhihi al-aqwal mukhalafatun an-nusus atau lin-nusus. Tidak sudah jelas sekali, ya, ini adalah perkataan doktrinan yang menyelisihi nas, ya, menyelisihi dalil, ya. Fa inna min haqqillahi subhanahu wa ta'ala 'ala ibadi ikhlasun ibadah lahu bi ta'ati. Karena sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah itu ibadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Inti ibadah itu adalah wa huwa ya'muru ibadahu an yad'uhu wa ya'buduhu khaufan min narihi wa tama'an. Ya. Padahal, ya, Allah yang menyuruh untuk beribadah dengan rasa takut dan harap dari rahmat Allah. Ya. Jadi ketika seseorang, ya, beribadah, dia mengharapkan janji-janji Allah, ya, mengharapkan apa yang dijanjikan Allah kepada hamba yang beriman dan beramal soleh berupa surga, dan Allah berjanji kepada orang yang, atau mengancam orang-orang yang melakukan kedurhakaan, sehingga itu akan membuat rasa takut dalam hatinya, terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, ya. Jadi tidak benar, ya, beribadah kalau ibadahnya tidak harap terhadap apa yang dijanjikan Allah dan juga tidak takut, ya, dari ancaman Allah. Ini salah, karena yang menyuruh seperti itu adalah Allah sendiri. Kalau Allah sudah menyuruh, apakah kita langgar begitu? Justru ketika kita langgar, maka itulah, ya, seseorang terjatuh kepada, ya, kedurhakaan, ya. Allah katakan wad'uhu khaufan wa tama'an, berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa berharap. Makanya dalam kata orang Minang, haro-haro cameh, ya, moto hidup orang, ya, ya, sebagian ya, kata-kata mutiara lah, ya, ya, dalam sastra Minang itu ada namanya haro-haro cameh, harap-harap cemas.
ini adalah suatu hal yang terpuji, ya, suatu hal yang terpuji, gitu ya. Nah itu dia, Ibu sekalian, kita perlu tahu di sini konsep-konsep dasar dalam masalah rasa pengharapan. Ya. Jangan sampai rasa pengharapan kita itu salah kaprah dalam ya tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, jadi kesimpulannya ya dari judul yang kita kita buat, apakah ya berharap surga itu termasuk kesyirikan? Jawabannya tidak. Ya, karena Allah sendiri yang memerintahkan kita ketika beribadah kepada Allah itu harus dibarengi rasa pengharapan. Ya, di antara harapan dan rahmat Allah SWT adalah surga. Ya, itu bukanlah suatu kesyirikan. Justru itulah ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal masykuran. Baik, syukron Ustadz. Singkat tetapi mantap ya tentang roja. Silakan ibu-ibu sekalian, pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan, bahwa ternyata roja juga kalau kita nggak hati-hati bisa jatuh pada kesirikan ya. Silakan. Monggo Bu Datun, Ibu Dokter, Bu Sinta, silakan. Ini yang sudah terbuka mic-nya adalah Bu Sinta ya. Sudah open ini Bu Sinta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Emi, dan alhamdulillah dokter, selamat ya Pak Ustadz untuk kelulusannya, untuk bisa dapat belajar kembali mengambil S3-nya. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ya. Ada yang ingin saya pertanyakan. Sebentar, ya, ini sepertinya saya ada suara yang audionya bermasalah. Nanti saya ambil dulu headset ya Bu, sebentar ya. Iya, pakai handset dulu Ustadz. Iya. Sebentar Bu Sinta, bersabar. Kurang jelas. Tapi sekarang suaranya lebih jelas ya, saya dengar Ustadz itu. Ini Bu Yusrani kah? Videonya udah keluar ini, Bu Yusrani ini. Bu Yusrani. Yunisa Sasa ini Bu Yusrani kah? Tolong Bu, mic-nya dibuka Bu. Bu Yunis, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Yus ya, Bu Yusrani ya? Betul, Bu Yusrani, itu anak saya. Iya, alhamdulillah Bu. Bisa monitor ya, alhamdulillah Ibu. Dari tadi sudah monitor Bu Sofi. Iya? Dari tadi sudah monitor. Sudah Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, ini lagi pertanyaan Bu Sinta, tapi Ustaz sedang mencari earphone. Supaya lebih terdengar karena problem suara ya. Oke, kita tunggu. Baik Ibu. Iya, makasih. Baik Ibu. Gimana Ustadz? Sudah Ustadz? Ya masih dicari. Masih problem ya. Menarik ya roja ini ya, sambil mengisi ini. Kita sering-sering berharap, tapi ternyata berharap pada sesuatu tanpa kita artinya lebih kuat daripada berharap pada Allah malah menjadi syirik kecil, tadi beliau mengatakan ya, seperti itu. Misalnya kita ingin adalah katakanlah satu obat ya. Kita pikir obat ini bakal sembuhnya masih pakai obat yang ini gitu. Nah, itu kalau kita terlalu kuat ke sana tanpa kita dibarengi dengan bahwa nanti Allah yang menyembuhkan seperti itu ya bisa jadi syirik kecil ya Bu Yusrani ya. Bu Yusrani kan bidan ini medis juga ini. Iya, kita manusia berusaha. Ya. Terakhir Allah yang menentukan. Ya. Ingat saya dulu ada kawan saya juga yang dari dokter untuk membantu kelahiran. Allah ya. Keluar dan hidup sehat. Ya, ini Ustaz lama juga